Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan akan kasih setiamu di dalam perjalanan kehidupan kami, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami boleh diteguhkan di dalam firman kehidupan. Dan ketika kami boleh mendengar firman kehidupan, kiranya kami semakin merasakan kasih-Mu yang senantiasa menuntun, menopang, dan memelihara kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amang Inang yang terkasih, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api, siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, siapa di antara kita yang senang menderita? Tentu tidak ada. Naluri alami kita adalah mencari kenyamanan, mencari kedamaian, kalau bisa kehidupan yang mulus-mulus saja. Oleh karena itu, ketika kesulitan, ketika penyakit, ketika duka cita, penganiayaan, atau bahkan cemoohan datang karena iman kita kepada Kristus, seringkali kita terkejut dan bertanya, mengapa ini terjadi kepadaku? Bukankah aku sudah menjadi pengikut Kristus? Seperti halnya demikian, Rasul Petrus dalam suratnya menyentuh keheranan yang demikian. Ia berkata, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Hal ini ingin meneguhkan kita bahwa kita mengingat penderitaan yang boleh kita hadapi adalah penderitaan yang bukan hal luar biasa. Mengapa demikian? Kata nyala api, siksaan, dalam bahasa Yunani dipakai kata pyrosis. Ini ingin menunjukkan penderitaan yang hebat di dalam pemurnian dengan api. Penderitaan di sini tidak terjadi karena kita berbuat salah atau ketika kita melakukan kejahatan, melainkan karena kita adalah pengikut Kristus, menyandarkan hidup kita pada perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Petrus ingin menegaskan satu kebenaran penting bahwa penderitaan karena Kristus bukanlah anomali, tetapi bagian yang diharapkan dalam kehidupan orang percaya. Mengapa? Karena dunia ini memperlihatkan perlawanan atau nilai-nilai yang melawan Kristus. Dunia membenci Sang Guru. Tantangan di dalam kehidupan kita membawa kita pada hal-hal yang menunjukkan pada sikap yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Penderitaan yang kita alami sebagai orang Kristen adalah bagian dari ujian yang terkadang, yang kerap kali juga memurnikan kita untuk tetap teguh percaya kepadanya. Memurnikan iman kita dan memisahkan yang sejati dari yang palsu. Ini adalah cara Tuhan menguji dan memperkuat kesetiaan kita. Maka jangan heran, penderitaan bukanlah tanda bahwa Tuhan telah meninggalkan kita, melainkan tanda bahwa kita sedang berjalan di jalur yang berada di dalam pemeliharaan kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita juga diajak untuk boleh menghayati hidup kita di dalam rasa syukur dan bersukacita di dalam persekutuan di dalam Kristus. Firman Tuhan hari ini menyuruh kita agar kita jangan cemas
ataupun merasa berhenti ataupun putus asa. Petrus memberikan perintah kepada kita agar kita boleh hidup di dalam rasa sukacita, bersukacita dalam penderitaan. Bagaimana mungkin? Kuncinya ada pada frasa berikutnya, yaitu sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Penderitaan kita menjadi mulia dan berarti ketika kita memandangnya bukan sebagai kemalangan semata, melainkan sebagai persekutuan dengan Kristus yang menderita. Saat kita dicemooh karena mempertahankan kebenarannya, saat kita menanggung kesulitan karena melayaninya, saat itulah kita benar-benar berbagi penderitaan yang kita alami sebelumnya masuk ke dalam kemuliaan Allah. Penderitaan di dalam Kristus adalah penderitaan yang boleh dimenangkan dan untuk kemuliaan namanya. Dan demikian pula kita bersukacita karena penderitaan kita adalah janji bahwa kita senantiasa boleh menerima sukacita dan menyatakan kemuliaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sukacita kita bukanlah karena rasa sakit itu sendiri, tetapi karena makna di baliknya. Kita sedang dipersiapkan, kita sedang diperlihatkan bahwa kemuliaan Kristus memelihara kehidupan kita. Hingga pada akhirnya kita boleh melihat bahwa Allah lah yang akan menunjukkan kita sukacita yang abadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan biarkan kegelisahan, pergumulan, ataupun penderitaan yang datang sebagai ujian karena iman membawa kita pada sikap atau kemunduran. Melainkan pandanglah itu sebagai cara kita untuk tetap boleh bersukacita, menikmati dan menghormati kasih setia Allah sebagai kebaikan-kebaikan yang memelihara kehidupan kita. Jadikan setiap kesulitan sebagai alasan juga untuk boleh kita tetap teguh di dalam Allah. Sebab semakin kita berbagian dalam penderitaannya, semakin pasti kita akan juga melakukan yang baik untuk memuliakan namanya. Kiranya kita tetap teguh untuk setia menopang, untuk tetap setia melakukan yang baik di dalam perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendaknya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang boleh kami dengar, bahwa kami diingatkan ketika pun ada hal-hal yang membawa kami ke dalam penderitaan ataupun hal-hal yang membawa kami ke dalam ketakutan dan kegelisahan, tapi kami percaya ketika kami setia di dalam perbuatan-Mu, itu semua adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan, dengan kami mengingat Engkau menopang hidup kami, memelihara kami semakin dikuatkan, setia, semakin kuat, dan semakin baik di dalam hari-hari kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.